Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Destiani, NIM 2013451079, Prodi D3 Sanitasi Reguler 2 dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan instalasi pengolahan limbah cair di industri gula dengan mata kuliah Pengelolaan Limbah Agroindustri. Dosen pembimbing Imam Santosa, SSIT, MT. Yang pertama, kita membahas tentang landasan teori. Limbah. Apa itu limbah? Limbah merupakan masalah lingkungan yang harus ditangani. Pengelolaan terhadap limbah perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan mudah, bahkan dapat dimanfaatkan. Salah satu limbah yang perlu penanganan khusus ialah limbah cair. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang menimbulkan limbah cair harus dikelola terlebih dahulu dalam suatu sistem instalasi pengolahan air limbah atau yang sering kita sebut dengan IPAL, sebelum kemudian dikembalikan ke lingkungan. Dalam proses pengolahan tebu menjadi gula, ada dua macam limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula, yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada saat ini, limbah padat berupa blotang tebu, serta limbah cair berupa bekas air kondensor dan bekas air cucian proses. Limbah padat blotang tebu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penggunaan dilakukan dengan cara dikomposkan terlebih dahulu, baik secara aerob maupun anaerob. Limbah cair berupa limbah campuran dari sisa-sisa setiap stasiun. Limbah tersebut perlu penanganan khusus berupa instalasi pengolahan limbah agar pembuangannya tidak mencemari lingkungan. Penanganan limbah pabrik gula sangat diperlukan karena ditinjau secara ekonomis, penanganan limbah memberikan keuntungan yang tidak kecil dalam jangka panjang. Karena kelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Tahap-tahapan pengolahan limbah cair industri gula untuk mencapai penurunan kadar BOD. Yang pertama, bak ekualisasi. Bak ekualisasi adalah bak penampungan yang berfungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair baik secara kuantitas maupun kualitas yang berbeda dengan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Bak pengendap awal berfungsi untuk mengendalikan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Tahapan yang kedua, sedimentasi. Unit pengolahan sedimentasi primer yang diletakkan sebelum reaktor biologis bertujuan untuk mengurangi beban pencemar organik. Zat pencemar yang dapat dikurangi atau disisihkan oleh unit ini dalam bentuk zat label solid atau zat padat yang dapat diendapkan termasuk di dalamnya zat organik, tergantung dari karakter air buangannya. Unit ini dapat mengurangi kadar zat padat tersuspensi hingga 50-70%. Dan mengurangi kadar zat organik hingga 40%. Ditinjau dari arah alirannya, ada dua jenis bak sedimentasi, yaitu bak dengan arah aliran horizontal dan bak dengan arah aliran vertikal. Jenis yang pertama adalah unit yang diterapkan dalam perancangan ini karena lebih efisien. Ditinjau dari bentuknya, ada dua bentuk yang umum, yaitu bentuk segi empat memanjang dan bentuk lingkaran. Apabila suatu cairan mengandung zat padat yang tersuspensi bukan koloid, ditaruh dalam kondisi yang relatif tenang, dan zat padat termasuk mempunyai berat jenis yang lebih besar dibandingkan cairan tersebut, maka zat padat itu cenderung untuk mengendap. Prinsip ini yang disebut pengendapan secara gravitasi, digunakan dalam proses pengendapan di dalam bak pengendap primer. Unit ini merupakan unit yang bersifat batch, disertai dengan diperlukannya waktu tinggal agar proses pengendapannya berjalan maksimal. Dalam tahap ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 30 menit dengan dimensi yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan. Total kandungan BOD yang turun pada proses ini diperkirakan sekitar 25%. Yang ketiga, aerate lagoon atau kolam aerasi. Kolam aerasi dikembangkan dari kolam oksidasi vakulatif yang ditambahkan aerator untuk mencegah bau yang timbul. Sebelum efluen dibuang, padatan sudah harus dihilangkan sebelumnya melalui proses pengendapan. Tahap ini ditandai dengan adanya proses aerasi yang bertujuan untuk mengontakkan semaksimal mungkin pemakaian cairan dengan udara, agar transfer suatu zat atau komponen dari satu medium ke medium lain berlangsung lebih efisien. Maka yang terpenting adalah terjadinya turbulensi antara cairan dan udara. Pada sistem aerasi, digunakan turbin sistem hybrid yang melibatkan impeller dan sumber udara. Udara yang keluar dari bagian bawah impeller dipecah menjadi gelembung yang halus dan merembas ke seluruh tangki akibat gerakan pompa pada impeller. Pada pengolahan air limbah,
Proses aerasi diterapkan untuk menghilangkan senyawa organik dan non-organik yang mudah menguap, memberikan oksigen atau proses biologi, dan untuk meningkatkan kandungan oksigen pada air yang telah diolah. Pada kolam aerasi tersebut, terjadi penghembusan udara secara berkala dengan tujuan agar biomasa yang terdapat pada limbah tersebut menjadi aktif sehingga biomasa tersebut dapat mengkomposisikan kandungan biologis yang merupakan nutrisi pada limbah cair tersebut. Pada akhir prosesnya, biomasa akan menggumpal dan membentuk koloni dan terbentuklah lumpur aktif. Waktu detensi pada kolam aerasi adalah 4-6 jam dengan efisiensi pengolahan dalam menurunkan kandungan BOD sebesar 90%. Dan yang keempat, pengendapan lumpur. Setelah dari tahap aerasi, biomasa akan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut lumpur aktif. Pada tangki pengendapan lumpur aktif, terdapat penurunan kadar kandungan BOD sebesar 20% dengan waktu detensi sebesar 1 jam. Setelah endapan terbentuk, maka akan memaksimalkan serta mengefisiensikan penggunaan biomasa. Lumpur aktif yang terbentuk diresirkulasikan ke dalam inlet tangki aerasi untuk kembali direaksikan dengan limbah cair yang akan diolah. Jumlah lumpur yang diresirkulasikan ke dalam tangki sebesar 60% sampai 100%. Sebelum itu, terdapat kolam stabilisasi untuk proses homogenasi lumpur aktif yang diresirkulasikan. Kolam stabilisasi merupakan saluran dengan sistem aliran tertutup yang menggunakan modifikasi dari proses lumpur aktif dengan menggunakan teknik yang lebih sederhana sehingga dengan instalasi kecil atau sedang. Pengolahan limbah dengan kolam stabilisasi menggunakan sinar matahari dan kolam organisme. Kolam stabilisasi terdiri dari berbagai macam tipe, yakni aerobik dan aerobik, serta gabungan aerobik dan aerobik. Kolam aerobik digunakan untuk pengolahan limbah organik yang dapat larut dan efluen dalam pengolahan limbah. Tipe aerobik anaerobik merupakan tipe yang paling sering digunakan untuk mengolah limbah domestik dan industri. Biasanya, kolam anaerobik digunakan secara seri dengan kolam aerobik anaerobik untuk melengkapi pengolahan. Pengolahan dengan kolam stabilisasi memiliki keuntungan dari segi konstruksi dan biaya operasional yang rendah. Dan yang terakhir, koagulasi dan flokulasi. Koagulasi melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan penambahan elektrolit. Dalam hal ini, bahan yang ditambahkan biasanya disebut koagulan atau dengan mengubah pH yang dapat menghasilkan agregat atau kumpulan partikel yang dapat terpisahkan. Hal ini terjadi karena elektrolit atau konsentrasi ion yang ditambahkan cukup untuk mengurangi tekanan elektrostatis di antara kedua partikel. Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan mikroflok. Di mana mikroflok ini tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Pengadukan cepat untuk mendeskripsikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbuhan partikel sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Tahap selanjutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi merupakan satuan proses penting dalam pengolahan air, limbah cair domestik, industri, dan pemanfaatan mineral. Proses flokulasi adalah agregasi atau berkumpulnya partikel-partikel kecil dalam sebuah suspensi menjadi partikel-partikel yang lebih besar yang disebut flok. Flokulasi disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut dengan flokulan. Berikut baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas kurang dari 2.500 ton tebu yang diolah per hari. Untuk air limbah proses, kadar maksimum BOD 5 100 mg per liter, COD 250 mg per liter, TSS 100 mg per liter, dan minyak dan lemak 5 mg per liter. Sedangkan beban pencemar maksimum BOD 5 yaitu 50 gram per ton, COD 125 gram per ton, TSS 50 gram per ton, dan minyak dan lemak 2,5 gram per ton. Air limbah kondensor BOD 5, kadar maksimumnya 60 mg per liter, COD 100 mg per liter, TSS 50 mg per liter, dan lemak dan minyak 5 mg per liter. Sedangkan beban pencemar maksimum BOD 5 yaitu 1.500 gram per ton, COD 2.500 gram per ton, TSS 1.250 gram per ton, dan minyak dan lemak 125 gram per ton.
Air limbah abu kettle. Kadar maksimum BOD 5 60 mg per liter, COD 100 mg per liter, TSS 50 mg per liter, dan minyak dan lemak 5 mg per liter. Sedangkan beban pencemar maksimum BOD 5 120 gram per ton, COD 200 gram per ton, TSS 100 gram per ton, minyak dan lemak 10 gram per ton. Dan yang terakhir, air limbah gabungan. Kadar maksimum BOD 5 60 mg per liter, COD 100 mg per liter, TSS 50 mg per liter, dan minyak dan lemak 5 mg per liter. Sedangkan beban pencemar maksimum BOD 5 1650 gram per ton, COD 2750 gram per ton, TSS 1375 gram per ton, dan minyak dan lemak 137,5 gram per ton. Berikut adalah diagram alir pengolahan limbah cair di industri gula. Yang pertama, dari pipa inlet masuk ke bak ekualisasi, menuju ke bak sedimentasi dan masuk bak netralisasi. Kemudian menuju kolam aerasi, bak pengendap lumpur, dan yang terakhir bak flokulasi, yang kemudian keluar melalui pipa outlet untuk dibuang ke badan air. Untuk pengolahan primary terbagi menjadi dua bak, yaitu bak ekualisasi dan bak sedimentasi. Sedangkan untuk pengolahan secondary terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengendap lumpur, bak stabilisasi, bak flokulasi, dan yang terakhir, bak aerasi. Berikut adalah perhitungan untuk bak ekualisasi dengan kapasitas 1650 meter kubik per hari. Dan yang B, perhitungan bak sedimentasi. Yang C, perhitungan untuk bak penampung lumpur 1, dan D, bak netralisasi atau stabilisasi. Yang E, kolam aerasi atau aeration lagoon. Yang F, bak pengendap lumpur atau sludge sedimentation tank. Bagian G untuk perhitungan bak flokulasi. Dan yang terakhir, perhitungan untuk bak penampung lumpur 2. Berikut adalah desain instalasi pengolahan limbah cair industri gula dengan kapasitas 1650 meter kubik per hari dengan diameter 1:125 menggunakan milimeter blok. Yang pertama ada denah ipal industri gula tampak atas. Yang kedua, potongan-potongan AA ipal industri gula. Yang ketiga, denah ipal industri gula berdasarkan ketinggian. Dan yang terakhir adalah potongan-potongan ipal industri gula. Selanjutnya, ini adalah desain instalasi pengolahan limbah cair industri gula dengan kapasitas 1650 meter kubik per hari menggunakan diameter 1:125 yang berbasis AutoCAD. Berikut untuk yang pertama adalah denah ipal industri gula tampak atas. Keterangan bak 1 adalah bak ekualisasi, bak 2 bak sedimentasi, bak 3 bak netralisasi atau stabilisasi, bak 4 kolam aerasi, bak 5 bak pengendap lumpur, dan yang terakhir bak 6 adalah bak flokulasi. Untuk desain ipal yang kedua adalah potongan AA ipal industri gula. Keterangan untuk bak 1, bak ekualisasi, bak 2 bak sedimentasi, bak 3 bak netralisasi atau stabilisasi, bak 4 adalah kolam aerasi, bak 5 bak pengendap lumpur, dan yang bak ke-6 bak flokulasi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga memiliki 8 bak dengan keterangan masing-masing bak adalah bak pertama bak ekualisasi, bak kedua bak sedimentasi, bak ketiga bak netralisasi atau stabilisasi, bak yang keempat kolam aerasi, bak kelima bak pengendap lumpur, bak ke-6 bak flokulasi, bak ke-7 bak penampung lumpur 1, dan yang terakhir bak ke-8 adalah bak penampung lumpur 2. Dan desain yang terakhir adalah potongan-potongan ipal industri gula. Dengan keterangan masing-masing bak adalah yang pertama bak ekualisasi, yang kedua bak sedimentasi, yang ketiga bak netralisasi atau stabilisasi, yang keempat kolam aerasi,
kelima bak pengendap lumpur, dan yang keenam adalah bak flokulasi. Tadi adalah penjelasan tentang perancangan instalasi pengolahan limbah cair industri gula saya yang berkapasitas 1650 meter kubik. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.